Saya akan masuk yang jangka sedang. Jangka sedang itu ya 1-3 tahun. 1-2 tahun itu. Nah, gimana caranya jangka sedang itu pun bisa jadi inovasi gitu. Jadi outputnya publikasi iya, tapi paten juga iya kan itu. Saya punya riset contoh ini yang saya lakukan juga. Kami punya kelompok juga. Jadi selain saya punya kelompok alat kesehatan, saya itu sebenarnya kan orang metalurgi. Saya punya teman-teman grup yang namanya casting solidification teknologi. Urusannya itu cetak mencetak dan pembekuan logam, Pak. Makanya bidangnya autopat, light metal, precision casting, mold and dies ya. Nah, ini riset ini dasarnya bukan bencana, bukan kecelakaan, bukan apa ya. Jadi bukan kesakitan, bukan kesulitan, Pak. Tapi dasarnya adalah potensi. Jadi orang melakukan riset itu kan bisa karena ada kejadian besar yang kita harus selesaikan, tapi juga ada yang namanya potensi. Ya itu kami potensinya punya ini, Pak, kebetulan. Dan saya kebetulan pembina dan apa namanya ya, supervisor dan juga saya konsultan untuk pengembangan industri ini di Jogja. Jadi punya potensi perusahaan small medium enterprise atau IKM. Mereka IKM di bidang apa? Logam. Ya. Mereka berapa jumlahnya, unit usahanya, tenaganya berapa, produksinya berapa, dan produknya apa. Ini yang ada di Jogja. Nah, dari dasar ini kemudian kita bisa berinovasi. Apa sih yang bisa kita kembangkan dari potensi ini? Dari situlah kemudian saya muncul ke sini, Pak, yaitu rangka sepeda, Pak. Di dunia ini, kalau lihat sepeda, rangka sepeda itu mesti kan pipa. Pipa dipotong, kemudian dilas. Ya. Nah, ide nakal saya keluar saat itu, Pak. Tahun berapa ya, saya lupa, Pak. Mosok sih sepeda harus selalu dari pipa dan selalu dilas. Kalau harus selalu pipa, yang bisa membuat pipa itu mesti pabrik besar, Pak. Makanya kalau Indonesia ini tidak ada yang bisa membuat pipa, ya nggak bisa membuat rangka sepeda. Jadi makanya harus ada pabrik rangka pipa dulu. Potongi, beli, kemudian dilas. Ini ide dasar. Pertanyaan mendasarnya, apa nggak mungkin toh rangka sepeda itu dicetak saja gitu, nggak usah dari pipa. Kita logam itu cair, kita buatkan cetakan, kita cetak. Awalnya orang skeptis, orang pesimis, tapi saya pikir bisa lah gitu. Apa sih yang nggak bisa gitu ya. Kemudian itu pertanyaan peneliti itu selalu begitu, harus bisa. Ya. Makanya kemudian teknik pengecoran logam ini saya coba. Dan awalnya ya dari bentuk yang sangat sederhana. Dan ketika bentuk sederhana, orang komplain, kok cuman kayak gitu? Mesti orang komplain. Naikkan lagi, kemudian sampai ke bentuk akhir. Nah, makanya saya contohkan. Awalnya cuman seperti ini. Ini rangkanya saya cetak, tidak pipa. Di kampus saya naiki. Orang kemudian bilang, loh ini sepeda kok aneh? Gitu. Ya aneh, gitu. Karena di dunia nggak ada, saya bilang. Jadi kemudian gitu. Apakah saya berhenti sampai seperti itu? Karena orang mesti begitu lihat ini, tapi bentuknya kok nggak pipa, nggak bulat, dan sebagainya. Itu orang mesti ngomong gitu. Saya selalu bilang, saya bisa buat bentuknya pipa dan itu dicetak. Gitu. Ya kemudian kami punya prototipe type 1 dulu, karena kan prototipe 1 masih bentuknya belum pipa, Pak. Ya sudah dibuat, diproduksi, dan ada yang beli, jual saja gitu. Toh mereka ada yang suka. Makanya saya foto di depan UGM. Kita komersialisasikan, itu generasi 1. Kita tingkatkan lagi generasi 2. Lebih bagus lagi bentuknya, finishingnya, dan sebagainya. Apakah generasi 2 nggak bisa dijual? Jual lagi, Pak. Ada yang suka ya jual saja kan gitu. Masuk generasi 3, orang bertanya, bisa nggak bentuknya pipa? Bisa. Maka kemudian ketika bentuknya pipa, orang sudah mulai, oh iya, ini mirip sepeda yang ada. Ya sudah. Maka kemudian produksi massal, orang pesan, kita kasih. Nah, makanya kemudian setelah generasi 3, saya iseng-iseng, saya pengen buat generasi keempat. Generasi keempat itu saya kasih nama saya. Gitu. Jadi kenapa generasi 4 nama saya? Jadi kalau saya itu punya tamu-tamu penting, gitu, jadi dan mereka ke saya gitu, kemudian
pulangnya saya kasih sepeda. Jadi meskipun saya bukan presiden gitu ya, jadi saya dengan bangga gitu memberikan sepeda tulisannya Dr. Suyitno UGM gitu. Jadi tidak perlu presiden. Oke ya Pak. Kemudian ini generasi keempat ya sudah mature gitu.